bangsa. Jangan berilmu tanpa amalan, bagai pohon tanpa buahnya. Ilmu yang berkat membuahkan takwa, bermanfaat sesama insan. Utlubul ilma walau fi ussin, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Utlubul ilma walau fi ussin, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Utlubul ilma walau fi ussin, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Utlubul ilma walau fi ussin, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Utlubul ilma walau fi ussin, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Utlubul ilma walau fi ussin, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Kamu tahu nggak beda? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mantul sekali. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita sudah sampai di episode keempat dari Baca Bareng Club ya, yang insya Allah malam hari ini kita bakal bahas terkait budaya ilmu di negeri Cina dan juga India. Nah, sebelumnya mungkin kita mulai dulu ya teman-teman dengan membaca basmalah dan menyiapkan niat terbaik kita. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, alangkah baiknya kita mulakan juga dengan tilawatil Quran. Kira-kira siapa nih yang bersedia? Hafid, gimana Hafid? Bolehkah mewakili untuk tilawatil Quran? Mangga untuk ayatnya diserahkan kepada Hafid ya. Lagi nggak bisa, oke. Oke, nggak apa-apa, Fit. Kalau gitu, Kang Cahruf deh. Gimana Kang Cahruf? Kira-kira memungkinkan tidak? Ya mungkin kan di sini lagi tidak kondusif di kafe nih. Gimana, Kang? Iya, di sini tidak kondusif lagi di kafe soalnya. Ayah mangga, Kang. Boleh. Kayak mungkin karena tadi lagi belum kondusif, mungkin dari saya aja ya, teman-teman. Sebentar untuk Quran surat. Insya Allah ini akan membacakan Quran surat apa, Bang? Bang, Quran surat apa? Quran surat Ini Hafid request Al-Mulk, boleh deh Al-Mulk aja ya. Kita buka Quran surat Al-Mulk, mungkin 10 ayat pertama ya. Al-Mulk Quran surat ke-67.
Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها سألهم خزنتها يأتكم نذير قالوا بلى قد جاء نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga dengan dimulakannya forum kita hari ini dengan tilawah tadi dapat menambah keberkahan, menjadi forum yang dinaungi dengan keberkahan dari Allah dan didoakan juga oleh para malaikat. Nah, selanjutnya kita langsung mulai aja mungkin ya ke sesi malam kita yang teman-teman sudah tahu ya, insya Allah malam hari ini kita akan menjelajah setelah sebelumnya kita itu menjelajah ke negeri Yunani, terus ke bangsa Yahudi. Nah, hari ini insya Allah kita akan ke negeri Cina dan juga India. Mungkin teman-teman pernah dengar ya hadis terkait tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Terlepas dari apakah hadis itu tuh kuat atau tidak ya. Nah, tentunya kita bisa mengambil pelajaran dari hadis tersebut dan menjadi semacam pertanda ya, memang ada apa sih di Cina? Kenapa sampai muncul gitu kalimat tersebut? Nah, oke, kita langsung aja. Ya, kita langsung ya, teman-teman. Untuk hari ini yang akan menjadi reader adalah Teh Silvi dan Teh Zara ya. Insya Allah di sini udah ada keduanya. Mungkin kita mulai dari siapa dulu nih? Dari Teh Silvi dulu atau dari Teh Zara dulu? Dua-duanya sebenarnya bukan orang Jawa Barat ya, tapi dipanggil Teteh. Mau Dari Teh Silvi Zara dulu, boleh, Sil? dari Zara boleh nggak? Oke, boleh dari Zara dulu. Ini silakan juga kepada Abang. Enggak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, allazi hadana li hadzal wa kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Oke, jadi selamat malam teman-teman semuanya. Alhamdulillah kita berjumpa kembali ya di kesempatan ketiga kita. Mungkin kalau dihitung sama opening udah keempat kali ya. Alhamdulillah kita bertemu lagi di kesempatan keempat kali ini. Saya ucapkan terima kasih ya sekali lagi kepada teman-teman semuanya yang telah turut istiqomah ya membersamai gitu sampai di detik episode ini. Insya Allah luar biasa sekali ya. Maksudnya dari apa yang teman-teman lakukan, semangat teman-teman dan juga
bagaimana kita punya cita-cita bersama ya di sini ya. Di sini bukan hanya mengkaji ilmu atau buku aja, tapi harapannya ada sebuah wawasan, ada sebuah insight dan juga inspirasi yang bisa kita ambil untuk kita amalkan gitu ya di kehidupan kita sekarang ataupun kelak di masa depan. Mungkin sekedar pengantar ya sebelum nanti kita masuk ke sesi pembacaan. Jadi di sesi kali ini, sebagaimana tadi udah disampaikan oleh Ibu moderator kita ya, Ibu Palu Gada. ya Ibu Alifia Nuzul, tadi sekarang tema yang menarik ya karena kita menjelajah nih dua negeri yang penting banget nih ya dalam sejarah percaturan dunia. Kenapa? Karena justru di dua negeri inilah di mana peradaban awal manusia itu juga muncul ya, selain memang di di Timur Tengah, di India dan juga di China gitu. Usia peradaban ini bahkan jauh lebih awal sebetulnya dibanding Yunani ya. Kayak di India sendiri bahkan udah lebih dari 1.500 bahkan 2.000 tahun yang lalu gitu. Dan juga di China juga udah dari sebelum Masehi pun juga udah eksis ya sampai sekarang bahkan ya. Jadi sebuah peradaban yang tetap kuat dan utuh gitu. Dan kenapa kemudian kita mempelajari dua negeri tersebut di malam hari ini? Semata-mata ya agar kita bisa mengambil wawasan ya bagaimana peradaban ilmu tersebut tumbuh dan berkembang di dua peradaban tersebut dan kemudian itu menjadi legacy ya atau wawasan yang kemudian menjadi bekal bagi peradaban-peradaban selanjutnya, bahkan peradaban Islam ya, dan bahkan sampai zaman sekarang ya teman-teman semuanya. Jadi kenapa akhirnya kita mempelajari beberapa peradaban dulu di awal ini? Ini yang menjadi kemudian menjadi fundamen ya, menjadi basis. Tentunya kita belajar dari akarnya dulu ya, dari sejarahnya seperti apa, sehingga kemudian kita kebayang bagaimana masa depan yang akan kita tata ke depannya gitu ya, dari pelajaran eh, yang kita dapat dari sejarah tersebut. Nah, terus mungkin secara sekilas ya, mungkin buat teman-teman yang belum hadir di episode sebelumnya, sebenarnya kan kita sempat belajar tentang budaya ilmu Yunani ya, yang memang sangat menekankan pada aspek filosofis, pemikiran, dan juga pada konsep idea atau abstraksi yang memang pada akhirnya melahirkan ilmu politik, demokrasi, ilmu-ilmu filsafat dasar yang kemudian jadi sumbangsih bagi peradaban selanjutnya. Lalu di pekan sebelumnya kita belajar tentang budaya ilmu Yahudi, yang mana menariknya bangsa Yahudi ini memiliki apa yang disebut sebagai passion for meaning ya, atau ya passion untuk mencari sebuah makna gitu. Mereka adalah bangsa yang kecil, tapi punya pengaruh yang besar dan juga budaya, budaya ilmu yang kuat gitu, yang bahkan dibangun sejak dari keluarga itu sendiri gitu, sampai ke tataran pengajarannya, bahkan sampai memang mereka punya ambisi yang kuat ya, untuk menguasai dunia bahkan ya, untuk menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, media, keuangan, bisnis, dan lain sebagainya. Sehingga ya memang sekarang saat ini kebanyakan sumber daya penting dunia dikuasai oleh Yahudi ya. Jadi ya kita harus tetap punya semangat atau spirit itu ya, dalam artian kita mengambil yang baik ya dan juga membuang pengaruh-pengaruh yang buruk ya, karena ya tahu sendiri ya karakteristik mereka seperti apa. Itu yang telah kita bahas di pekan sebelumnya. Nah, sekarang kita akan membahas ya budaya ilmu di Cina dan India. Nanti kita bakal deep down gitu ya ke materinya. Dan mungkin untuk pembagian readernya juga akan dibagi dua ya. Zara akan membacakan tentang China gitu ya sampai di bagian apa? Di bagian halaman. Nah, ini di titik bagian ini syair dan selanjutnya Sylvie akan membacakan yang bagian India ya atau peradaban yang selanjutnya. Nah, mungkin langsung saja ya kita coba dengarkan pembacaan atau daras dari chapter Budaya Ilmu di Cina. Pada Zara dipersilahkan. Halo Kak, kedengeran nggak suara? Aman, Zara. Oh aman ya Kak? Aku langsung mulai aja ya Kak.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam judul kali ini yaitu budaya ilmu di Cina dan India. Umumnya, masyarakat Cina semenjak dahulu lagi memberikan penekanan yang istimewa kepada pembelajaran dan pendidikan. Dalam tamadun ini, pendidikan diberikan keutamaan sedemikian rupa sehingga setiap pentadbir diwajibkan lulus pemeriksaan tertentu. Dalam tamadun ini juga, para cendekiawan mempunyai pengaruh yang amat besar dalam kehidupan negara dan masyarakat. Namun, seperti yang diperhatikan oleh Rosenthal, ilmu tidak menduduki martabat satu konsep asas atau tidak menjadi satu slogan yang dicita-citakan oleh semua lapisan rakyat, seperti yang terdapat dalam tamadun Islam misalnya. Ilmu pada pandangan masyarakat Cina, khasnya daripada mazhab Konfusianisme baru, dipengaruhi oleh penekanan kepada amal. Dalam tradisi pemikiran Cina, amal dianggap lebih utama daripada ilmu dan menjadi perhatian utama individu dan masyarakat. Malah kecenderungan kuat terhadap amal ini merupakan faktor utama mengapa kebudayaan Cina tidak mempunyai falsafah formal yang meliputi bidang logika, kaedah berpikir, epistemologi berkenaan sumber ilmu, cara memperoleh dan membuktikannya, dan aksiologi berkenaan nilai. Tidak mempunyai falsafah formal bermaksud mereka tidak menulis dan menguraikan dengan sistematis gagasan pemikiran mereka. Mengikut ahli sejarah falsafah Cina yang terkenal, Kung Yulan, ahli falsafah Cina kebanyakannya tidak menganggap ilmu sebagai perkara penting, kecuali yang boleh diamalkan. Walau bagaimanapun, ada juga pandangan yang memberikan penekanan kepada ilmu yang mendalam, seperti yang terkandung dalam falsafah ini. Kehidupan yang dihabiskan untuk belajar dan mencapai kesempurnaan kepahaman adalah lebih bernilai daripada kehidupan beramal dan mencari kesempurnaan akhlak. Kecenderungan falsafah Cina kepada amal yang mengarah kepada pembinaan akhlak yang tidak semestinya berdasarkan ilmu dan pemikiran dipersetujui oleh Fu Yulan. Beliau memerhatikan bahwa salah satu sebab mengapa Cina tidak mempunyai satu sistem sains yang baik ialah karena kecenderungan ini. Satu sebab lagi ialah ketiadaan pemisahan antara diri manusia dengan alam. Pemisahan ini penting dalam mempersiapkan diri untuk mengetahui dan mempunyai ilmu tentang alam di sekitarnya. Kecenderungan amali dalam falsafah Cina telah memainkan peranan yang penting dalam pertumbuhan teknologi dalam tamadun mereka. Tidak dapat dinafikan bahwa tamadun Cina telah memberikan sumbangan yang besar kepada khazanah tamadun manusia, sekurang-kurangnya dalam aspek teknologi awal, seperti pembuatan kertas, sutra, percetakan, kompas, obat meriam, dan perkara-perkara lain. Perlu disebutkan bahwa dalam budaya ilmu Cina, seperti juga dalam budaya ilmu Yunani dan India, sehinggalah abad ke-19 Masehi, peranan wanita hampir tiada langsung. Walaupun pendidikan diberikan kepada putri-putri bangsawan, tetapi pendidikan ini, selain hal ihwal kewanitaan, terbatas kepada syair. Terima kasih. Oke, thank you Zara buat pembacaannya ya. Nah, jadi tadi ya teman-teman semuanya sekilas tentang budaya ilmu di Cina ya, dari apa yang memang ada di dalam buku ini. Nah, setelah ini kita mungkin bakal diskusi ya teman-teman, dan mungkin bakal ngobrol-ngobrol juga ya, terkait apa yang ada di sini. Nah, mangga dari teman-teman kalau memang masih ada yang kurang jelas dari buku ini, atau mungkin ada yang ingin ditanyakan, atau mungkin ada suatu pemikiran atau tanggapan, silakan ya bisa langsung lewat komen di chat ataupun juga bisa raise hand untuk ngobrol juga ya di sini. Jadi kita terbuka untuk sama-sama membahas. Barangkali mungkin teman-teman ada yang suka pernah mempelajari tentang Cina mungkin ya,
atau apa, atau mungkin suka drama Cina, Dracin, mungkin bisa nih ya untuk juga nimbrung ya di sini. Nah, ini Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, kenapa akhirnya Cina ini jadi salah satu potretan penting ya, teman-teman, di salah satu bab di buku ini. Karena memang ya sebagaimana hadis dari Rasulullah ya, utlubul ilma walau bisin, tututlah ilmu walau ke negeri Cina, itu memang apa ya, itu memang sangat terbukti gitu. Karena memang Cina dari zaman dulu bahkan sampai zaman sekarang ya teman-teman. Lihat aja udah ada apa motor Cina, mobil Cina, barang-barang Cina, bahkan semua everything's made in China. Memang mereka adalah bangsa yang dari dulu memang sangat tekun sekali dan sangat output oriented sekali ya. Jadi memang mereka memiliki karya-karya yang besar, yang luar biasa ya. Bahkan ya apa yang kita lihat, bahkan buku yang kita pegang hari ini, kertasnya pun juga ditemukan oleh orang Cina ya, Sailun namanya. Jadi banyak karya-karya peradaban khususnya dalam bidang ya apa alat-alat ya atau teknologi sebagaimana diterangkan di sini itu berasal dari China gitu ya. Dan Cina juga jadi salah satu peradaban yang kemudian menjadi salah satu peradaban yang strategis di mana Rasulullah bahkan mengutus ya Sa'ad bin Abi Waqqas gitu ya, salah satu apa panglima perangnya Rasulullah, salah satu sahabat yang juga dijamin masuk surga, itu untuk berdakwah di sana gitu ya, bahkan makamnya pun juga di Cina sana gitu. Dan akhirnya memang lahirlah juga kan tokoh-tokoh kayak apa Laksamana Cheng Ho yang kemudian ke Indonesia dan berlayar, dan berbagai tokoh-tokoh Cina yang Muslim ya, yang memang mewarnai peradaban dunia setelahnya gitu. Jadi betapa pentingnya posisinya sehingga memang Rasulullah pun juga secara geopolitik itu juga memberikan apa ya titik apa ya titik fokus yang besar karena memang Cina pada waktu itu bukan hanya secara keilmuan juga tapi juga secara ekonomi dan perdagangan ya dengan jalur sutranya, dan mereka adalah salah satu peradaban yang berhasil menjaga peradabannya sampai dengan sekarang ya dengan berbagai evolusinya. Kurang lebih gitu ya. Dan kenapa akhirnya Cina bisa seperti itu? Karena memang salah satunya ya umumnya masyarakat Cina semenjak dahulu ya memang punya penekanan yang penting ya akan pembelajaran dan juga pendidikan. Dan bahkan di peradaban ini pendidikan itu diberikan kewajiban yang tinggi bagi para pentadbir. Pentadbir itu artinya pengurus, artinya administrator, atau anggaplah PNS lah ya mungkin ya zaman sekarang. Diwajibkan lulus pemeriksaan tertentu. Jadi ya tes CPNS itu udah ada dari dulu, tapi di versi Cina-nya ya. Jadi memang sampai sekarang gitu, karena memang mereka dituntut punya keterampilan khusus, bukan hanya menjabat gitu, tapi harus punya skillnya juga. Hmm. Nah, terus di situ juga memang sehingga memang cendekiawan itu perannya bukan hanya di perpustakaan doang atau bahkan cuma di apa gitu di sekolah doang, tapi memang mereka sebagaimana prinsipnya Cina tadi sangat terjun di bidang-bidang praktis bahkan di lingkaran utama kekuasaan pemerintahan gitu sehingga mereka lah yang kemudian mengatur bahkan di zaman modern sekalipun kalau teman-teman pernah membaca sejarah jadi di Cina modern ya, setelah kejatuhan zaman kekaisaran atau dinasti Cina, lahirlah apa Cina modern yang mana doktrin negaranya memang juga disusun oleh seorang doktor gitu, oleh seorang PhD ya yang menyusun bagaimana Cina modern itu dibangun. Bahkan setelah itu juga Cina berubah kemudian dari yang arahnya Republik Nasionalis kemudian menjadi komunis seperti sekarang itu juga digerakkan oleh tokoh-tokoh seperti Mao Zedong dan beberapa tokoh-tokoh intelektual lain juga. Walaupun alirannya kiri ya, tapi memang mereka betul-betul nyusun negara mereka dengan praktik-praktik dan juga falsafah keilmuan Cina yang kuat gitu. Sehingga ya dengan ambisinya bahkan sampai sekarang itu yang makin maju lagi. Nah, tapi memang sebagaimana dikatakan itu menurut Rosenthal ya, ilmu itu memang tidak menduduki martabat sebagai asas atau tidak menjadi slogan yang dicita-citakan seperti tamadun Islam. Kalau di Islam kan ya utlubul ilma minal mahdi ilalah di utlubul ilma bahkan terus ditekankan tentang ilmu dan bahkan ayat pertamanya itu ikro ya atau bacalah. Tapi untuk di Cina ilmu itu ya hanya sebatas alat aja gitu, alat untuk memang aplikatif dalam kehidupan dan memang alat yang memang menjadi bagian gitu ya sebatas untuk ya membantu
kehidupan mereka aja gitu. Itu menurut buku ini ya, yang mungkin kalau kita lihat secara terawangan sejarahnya pun juga ya sifatnya ya hanya demikian gitu. Beda dengan Islam yang sudah dari asasnya seperti itu. Nah, terus juga dalam pandangan masyarakat Cina ya, yang contohnya memang sangat dipengaruhi oleh mazhab Konfusianisme. Jadi eh, agama Cina yang memang apa yang memang menjadi dasar dari apa ya ideologi mereka lah bisa dikatakan itu Konfusius ya teman-teman. Konfusius atau yang mungkin zaman sekarang itu disebutnya juga sebagai agama Konghucu ya atau Konfusianisme. Itu memang sangat-sangat memperhatikan aspek amal gitu. Kalau teman-teman mempelajari itu, di situ tuh di falsafah itu memang banyaknya hal terkait etika, terkait bagaimana cara hidup, terkait bagaimana cara berhubungan dengan orang lain. Benar-benar ajarnya memang sangat-sangat menentukan pada sikap bagaimana kita bersikap pada orang lain lah gitu, Pak. Pada bersikap pada sesama atau bersikap juga dengan alam gitu. Benar-benar orientasinya ya ke arah sana gitu. Yang memang melahirkan juga kebijaksanaan Cina yang mungkin kita sering, sering dengar Chinese wisdom. Tapi memang kalau kita lihat di situ memang hanya menekankan pada aspek lahiriah atau amalnya aja ya. Dan bahkan itu dianggap sebagai amal yang dianggap lebih utama daripada ilmu dan menjadi perhatian utama dari individu dan masyarakat. Dan bahkan menjadi faktor kenapa kebudayaan Cina itu ya karena memang sangat menekankan pada aspek output ya atau aspek amal itu akhirnya memang dia belum punya tuh untuk yang kan kalau di Yunani ada bidang logikanya misalkan kayak apa silogisme gitu kan rumus logikanya kayak gimana atau juga epistemologi tentang bagaimana pengetahuan itu dicari yang di Yunani kan apa filsuf-filsufnya berpikir bahwa apa Tuhan itu ada jika bisa diindra, pengetahuan juga ada jika memang bisa diteliti, hal kayak gitu kan. Nah, tapi kalau di Cina itu secara aspek itunya memang apa ya bisa dibilang mereka agak kurang di sisi epistemologi ya, atau cara sumber ilmunya. Karena mereka lebih utamanya yang penting ilmu itu ada, gimana prakteknya gitu. Bukan ilmunya itu caranya atau datangnya dari mana. Jadi nggak sampai ke arah sana gitu. Berarti Bang, eh, sederhananya mah Yunani itu sama Cina tuh berkebalikan gitu ya, atau gimana? Iya, kurang lebihnya. Tadi misalnya kalau Yunani mah fokusnya ilmu ya, tapi nggak jadi amal. Ya Kalau mikir terus Ya mikir terus, tapi nggak jadi aksi gitu. Nah, kalau di Cina mah aksi terus, tapi nggak menghasilkan ilmu gitu. ya mungkin bukan nggak menghasilkan ya lebih tepatnya ilmunya itu kalau di Cina itu tidak terdokumentasi lah karena kan mereka Hmm. kalau kita lihat Yunani kan peradaban yang dilahirkan kan apa budaya ilmunya kayak logikanya terus retorika Hmm. demokrasi terus buku-buku juga banyak kan dulu nah tapi kalau di Cina itu ya justru melihatnya langsung apa nih oh kertas oh meriam oh apa tembok Cina gitu atau apa Oh, teknik. yang kesohornya tuh itu gitu yang Iya, ketimbang mungkin ya. bukunya atau tokohnya atau siapa gitu. Justru lebih ke arah situ sih atau keilmuan juga lebih ditekankan pada strategi militer gitu kan. Makanya ada buku apa dari Sun Tzu ya The Art of War. Memang Hmm. ilmunya memang langsung terapkan tuh, diterapin langsung buat Hmm. perang gitu. Dan bahkan di situ teknis ya bukan cuma filosofi perang tapi cara perangnya kayak sendiri gimana itu diajarin gitu. Bukan cuma tingkat perang. Jadi misalnya kan ada itu kan jurusan kimia nih, jurusan kimia. Terus kayak ya udah gitu belajarnya soal gimana caranya dari kimia itu tuh bisa bikin keoraman sih, bisa bikin senyawa, bisa bikin suatu material dan seterusnya. Tapi kayak nggak belajar secara hakikat kekimiaannya gitu ya, nggak belajar soal ilmu-ilmu apa namanya kayak dasarnya gitu-gitu mungkin ya. Iya, mungkin ya lebih tepatnya memang menekankannya pada itu. Ada tetap ada dipelajari proses itu, cuma memang lebih ke apa nih dari ilmu kimia menghasilkan atau punya produknya apa gitu. Jadi bukan hanya hakikatnya tadi ya atau aksional aksional apa aksiologinya.
Nah, di sini kan dijelaskan tidak mempunyai falsafah formal itu maksudnya mereka itu tidak menulis dan menguraikan secara sistematis ya gagasan pemikirannya. Jadi lebih ke arah apa yang kita lihat. Justru ya kadang-kadang kan kalau ngeliat peradaban Cina kok bisa ya bikin itu ya, kok bisa ya tiba-tiba nemu itu. Memang lebih banyaknya di bidang praktik dan keteknikannya sih pada akhirnya. Dan kadang-kadang juga tiba-tiba udah nyampe aja, tiba-tiba obatnya udah jadi aja kan. Nggak yang mungkin justru baru zaman sekarang kan kayak akupuntur atau obat-obatan herbal Cina itu diteliti kayak kok bisa ya orang Cina itu bisa bikin kayak gitu gitu. Karena Hmm. karena mungkin dokumentasinya kurang gitu atau bahkan kan sekarang juga kayak akupuntur atau pengobatan Cina dianggapnya kurang ilmiah karena kurang kurang ada scientific evidence gitu karena memang dia lebih ke arah tradisi atau praktek turun-temurun. Makanya justru dia kekurangan di sisi landasannya itu gitu, sehingga mungkin dianggap tidak ilmiah karena tadi gitu. Padahal sebenarnya mungkin ada, cuma ya gitu. Ini dari Kang Cakruf nih. Padahal teknologi kertas super tipis ada dari Cina, tapi nggak terdokumentasi dengan baik ya. Iya, hanya memang salah satu kekurangannya itu gitu. Makanya banyak yang bilang ya banyak apa banyak pengetahuan yang terkubur sebenarnya di Cina itu Mm-mm. karena justru orang-orang dulu itu keren banget tapi kayak ya sayang gitu tidak terdokumentasikan dengan baik. Hmm. Nah, itu ya. Tapi memang eh sekali lagi memang Cina adalah bangsa yang juga besar dan juga kompleks. Tapi memang walaupun mereka penekanannya pada aspek amal atau praktik gitu atau karya, tapi juga tetap kok ada pandangan yang memberikan penekanan pada ilmu yang mendalam, seperti yang terkandung dalam falsafah Cina juga ya. Kehidupan yang dihabiskan untuk belajar dan mencapai kesempurnaan kemahaman adalah lebih bernilai daripada kehidupan beramal dan mencari kesempurnaan akhlak. Nah, jadi sebenarnya tetap juga diapresiasi orang-orang yang punya keilmuan yang tinggi. Tapi memang majoritinya ya tadi gitu, Hmm. lebih penekanannya atau masyarakat itu lebih menilai value seseorang itu dari karya yang dihasilkannya. Bukan hanya, kan kalau di misalkan peradaban Islam yang dulu ataupun Yunani kan kayak oh, seberapa banyak tulisannya nih, seberapa banyak buku yang apa bukunya yang dipunya karyanya gitu. Tapi kalau dulu kayak ya udah lebih ke praktikal aja gitu dalam kehidupan. Mm-mm. Betul. Nah, sehingga memang kecenderungan falsafah Cina tadi pada amal yang memang fokusnya pada pembinaan akhlak, etika dan moral Cina ya. Makanya memang kalau kita suka lihat yang etika-etika Cina itu sangat tinggi banget ya maksudnya nilainya gitu dan benar-benar mengatur banget gitu aspek kehidupan masyarakat. Tapi memang ya lebih ke arah itu aja gitu tatarannya gitu. Lebih ke amal dan ya mungkin kalau kita ibaratin ya benar-benar aspek keluaran aja lah kayak amal sama hubungan ke orang lain gitu. Bukan Hmm. sisi pemikiran internal dalam dirinya mungkin ya, bisa dibilang. Ya, ya. Sehingga memang tidak berdasarkan ilmu dan pemikiran bahkan yang disetujui oleh penulis Cina-nya langsung. Dan sebabnya kenapa Cina tidak mempunyai satu sistem sains yang baik adalah karena ya kecenderungan ini gitu karena lebih apa lebih ke aspek luaran tadi mana karyanya apa dan hubungan kamu ke masyarakat atau ke negara atau sosial atau alam juga ya termasuk hubungan ke alam itu apa gitu lebih ke arah eksternalnya tadi ya external feeling external thinking external sensingnya mungkin ya. Iya. Jadi nggak dari pemikirannya, nggak dari pemahamannya, meskipun ada, tapi lambat laun mungkin jadi hilang ya, karena yang ditekankan adalah si yang keluarnya tadi, gitu ya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya. Walaupun memang bisa dibilang ya itu kelebihan dan kekurangan juga ya. Jadi memang kelebihannya mereka banyak karya, mereka punya warisan apa pemikiran yang sifatnya taktis juga ya dan praktis tadi ya secara ilmu perang dan ilmu etika sosial. Tapi secara yang sifatnya epistemologi yang memang bisa direplikasi, bisa diteliti lebih lanjut dan bisa di tracing ya kayak ini sumbernya dari mana, ini kenapa bisa terjadi ini, runtutan pemikirannya itu memang yang belum ada gitu ya, atau nggak ada di zaman dulu gitu. Dan salah satu sebab yang lainnya adalah ketiadaan pemisahan antara diri manusia dengan alam gitu. Jadi memang apa ya, bangsa Cina itu benar-benar menyatu dengan alam gitu, benar-benar apa ya, mungkin kalau di Yunani atau di era modern sekarang, alam itu nggak penting, alam itu cuma objek, jadi bebas kita mau rusak, kita mau kita mau eksploitasi, kita mau
kita mau sedot kekayaan alamnya, kita mau rusak, terserah karena alam kan memang di bawah kekuasaan manusia, ya udah gitu. Tapi kalau menurut budaya Cina, mungkin kalau teman-teman baca nonton Avatar juga ya, itu kan benar-benar wah alam tuh dijunjung tinggi gitu. Ada dewa laut, ada dewa bumi, bahkan hewan-hewan, alam-alam ruh spiritual, itu tuh benar-benar apa ya? Adanya koneksi manusia dengan alam itu sangat kuat gitu. Sehingga memang mereka betul-betul ya alam adalah kita gitu. Jadi ya mereka lagi-lagi ya fokusnya ke dunia eksternal tadi gitu sehingga koneksi ke dunia eksternal itu bahkan kadang lebih penting gitu daripada ke koneksi ke dalam pemikiran diri sendiri kayak gitu, lebih ke penghormatan apa gitu. Makanya justru kan kadang ya pohon sakral, laut sakral, sungai sakral, banyak mitos-mitosnya lah gitu yang mungkin itu menghalangi juga sisi pengembangan aspek keilmiahannya gitu ya. Karena memang pemisahan ini juga penting ya dalam mempersiapkan diri untuk mengetahui dan mempunyai ilmu tentang alam. Jadi, apa? Ini ada analogi dari Soy. Kayaknya Yunani itu kayak SMA belajarnya, kalau Cina kayak SMK. Ya mungkin kurang lebih gitulah ya. Atau mungkin Yunani kayak S2 gitu ya. S2 teori terus Ya, kalau SMK, kalau kalau Cina itu kayak politeknik gitu, politeknik. atau SMK gitu, atau pendidikan vokasi lah ya, gitu Iya. sifatnya gitu. Nggak langsung ke ilmu terapan gitu ya. Iya, karena memang ini mungkin lanjutkan lagi ya. Kenapa akhirnya pemisahan terhadap alam ini penting? Karena memang kita akhirnya bisa punya objektivitas untuk mempersiapkan diri untuk mengetahui dan mempunyai ilmu tentang alam gitu. Mungkin Mhm. kalau dari sudut pandang Islam, alam itu kan adalah titipan Allah ya gitu. Kita kan ditugaskan Allah menjadi khalifatullah fil ard, Mhm. itu ya untuk mengelola bumi. Jadi ya kita memang bukan alam gitu. Kita adalah manusia yang diperintah Allah oleh Allah untuk menyayangi alam. Tapi Mhm. kalau kita justru misalkan di Cina ini ya justru kayak perwujudan Tuhan atau roh atau alam tuh sangat-sangat sakral tuh. Jadi kayak, duh mau nebang pohon, aduh janganlah ada dewanya gitu atau apa gitu. Yang akhirnya kan mungkin pohonnya bisa dimanfaatkan buat yang lain malah enggak gitu. Atau Mhm. terjebak di mitos-mitos gitu kan, jadinya nggak objektif gitu. Iya, iya. Gitu. Jadi kalau Yunani tadi mereka memisahkan diri dari alam, akibatnya mereka merusak. Kalau Cina tadi bersatu dengan alam, akibatnya mereka tidak memberdayakan alam itu lebih jauh. Kalau di Islam, kita jadi khalifah fil art yang melindungi, tapi juga memberdayakan gitu ya. Iya, gitu. Mhm. Seperti itu ya teman-teman. Ini ada komentar juga dari Zara, Bang. Apa? Banyak konglomerat Cina yang tidak mau melukai alam mereka, tapi mereka tuh seneng banget sama alam di Indonesia. Sehingga eksploitasi alam maju banget di sini. Kayak gimana tuh, Bang? Agak kontradiktif ya. Jadi nggak mau melukai alam, ada feng shui, bahkan kan kalau ngeliat di Hong Kong tuh, tau nggak? Itu sampai ada gedung-gedung tuh dilobangin supaya ada tempat naga bisa lewat loh. Naga. Iya, serius. Atau misal nggak mau nebang pohon ini, dibiarin aja kayak yang lewatin rumahnya gitu. Tapi di sisi lain ketika punya hutan, demi cuan, dibabat gitu kan. Jadi kayak gimana ya? Mungkin karena kalau di abad-abad sekarang tuh di Cina tuh mulai masuk juga nggak sih yang kayak kapitalisme gitu-gitu. Ya, Jadi udah agak beda juga sebenarnya falsafahnya kalau sekarang. ya. Oh ini ada pertanyaan nih dari Hafid. Menurut Abang, kenapa saat ini Islam kurang terlihat dalam dunia pendidikan atau penemuan ilmu baru? Padahal masa lalu para ilmuwan Islam memiliki nama yang diakui oleh bangsa lain. Apa yang menjadi inti dari permasalahan tersebut? Oke. Oke, ini komentar juga dari Kang Yan Mahdi. Bisnis adalah bisnis, basic filosofis minggir dulu lah. Hehehe. Itu Aduh. ya bisnis is bisnis gitu. Nah pertanyaan Hafid ini sangat menarik ya, tapi kayaknya kita simpan dulu kali ya di akhir karena ini udah membahasnya juga tentang Islamnya juga nih. Jadi kita mungkin sekalian setelah pembahasan yang India mungkin ya itu tentang fenomena Islam di zaman sekarang. Nah jadi memang sebenarnya jawaban yang bakal lebih lengkap lagi itu bakal ada ya di sesi yang budaya ilmu Islam sama memang konsep-konsep yang seterusnya. Sebenarnya pada akhirnya itu akan menjawab secara keseluruhan ya pertanyaan tersebut dan
prosesnya gitu, step by step-nya agar penemuan kita bangkit lagi. Hmm. Tapi ini kan pertanyaannya kenapa ya? Nah, nanti kita jawab deh kenapa terjadi Oke. seperti itu ya. Stay tune ya, Hafid. Oke, next. Selanjutnya adalah kecenderungan amali dalam falsafah Cina telah memainkan peranan yang penting dalam pertumbuhan teknologi dalam tamadun mereka. Nah, jadi memang tadi ya, pada akhirnya mereka punya banyak hal ya yang ditemukan kayak kertas, sutra, percetakan, kompas, obat-obatan, meriam ya, teknologi senjata dan perkara yang lain gitu. Sehingga mereka cukup maju karena mereka punya banyak karya ya di bidang-bidang yang sangat penting tadi ya kayak coba nggak ada kertas gitu. Selanjutnya Hmm. justru kayak gimana buat buku kan, masa mau nulis di apa di batu, di tulang Hmm. kan nanti penyebarannya jadi nggak luas. Terus juga aspek kayak baju gitu kan, fashion gitu, ada sutra, sutra Cina, ada pakaian-pakaian yang justru bagus dan berkualitas dari sana. Jadi sangat-sangat praktikal dan sangat-sangat berguna kan. Jadi memang orientasi mereka ya sangat implementatif gitu. Jadi itulah yang akhirnya mendorong pertumbuhan. Tapi memang ya ini salah satunya juga ya memang dunia zaman dulu memang patriarki ya. Jadi memang peranan wanita itu mungkin agak kurang ya dan mungkin yang biasanya mendapatkan pendidikan itu ya hanyalah ya bangsawan aja. Tapi juga bangsawan juga kalau kita baca-baca buku-buku sejarah juga biasanya ya putri-putri, princess-princess, tapi itu juga mungkin lebih ke arah ilmu seni, syair, hal-hal yang sifatnya ya keputrian banget lah gitu. Beda dengan cowoknya kan diajari berkuda, berperang, diajari Hmm. dimasukin sekolah atau apa, tapi biasanya perempuan itu betul-betul di keep di ranah domestik banget. Dan ini beda loh kalau kita misalkan, ini kan Cina sampai abad ke 1900 ya, masih tetap seperti itu gitu. Sedangkan kalau di Islam, justru Rasulullah bahkan istrinya Rasulullah ya apa ibunda kita semua Khadijah adalah seorang wanita yang amat berdaya ya, pebisnis yang luar biasa dan juga istri Rasulullah yang lain Siti Aisyah itu juga salah satu memang bisa dibilang ilmuwan ya bahkan pengajar bagi orang-orang yang lain gitu, sahabat-sahabat dan juga umat Rasulullah yang lain gitu. Padahal dia perempuan gitu. Ataupun juga Ummahatul Mukminin yang lain atau sahabat-sahabat yang lain juga bahkan masuk ke bidang peperangan, militer, pengetahuan. Justru posisi dan peran perempuan betul-betul sudah diberikan derajat yang tinggi gitu di masa Rasulullah. Yang justru makanya kalau kita melihat, mungkin kalau patriarki, dunia ini patriarki, iya benar memang kalau kita melihat di Yunani, di Hmm. di China, di India ataupun peradaban lain. Tapi justru Islam, justru kalau memang ada orang berargumentasi Islam itu patriarki, justru enggak gitu. Justru Islam memang sudah dari dulu kan ada hadisnya ya apa thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin gitu. Menuntut ilmu itu wajib. Di situ diksinya bukan hanya muslim tapi muslim laki-laki dan juga muslim perempuan gitu. Jadi posisinya sama dan setara dan justru yang dilihat di hadapan Allah adalah ketinggian derajat atau keilmuannya gitu dan karyanya di masyarakat. Walaupun tetap pada fitrahnya atau jalur masing-masingnya kayak gitu. Nah, tapi kenapa salah satunya Islam mundur? Karena ya tadi gitu mungkin terpengaruh oleh pemikiran yang lain atau malah pengambilan dalil-dalil yang sempit sehingga ya yang akhirnya mungkin dulu Islam punya kejayaan, salah satunya jadi mundur karena pemahaman yang salah. Gitu teman-teman terkait budaya ilmu di China. Ada pertanyaan mungkin terkait yang Cina mungkin secara spesifik sebelum kita pindah ke peradaban India kuno. Mungkin sambil nunggu pertanyaan teman-temannya jadi ingat ini sih Bang, film Mulan juga kan. Iya. Sebenarnya kan itu Mulannya juga sama ya, kayak dikungkung, kayak nggak boleh ikut pekerjaan laki-laki, terus dipersiapkan cuman buat ada di rumah aja. Sementara Mulan rebel kan kayak dia dikasih make up nggak mau, disuruh jalan cantik nggak mau, gitu. Iya, jadi kalau di Cina kan kalau kita lihat film, ini mah ngeliat aja dari film ya, benar-benar Hmm. Muhammad tuh hanya dipersiapkan pendidikannya untuk menjadi seorang istri aja gitu, untuk menjadi seorang ibu aja gitu, standarnya ya. Hmm. Sedangkan ya kalau kita lihat dulu di zaman Islam, Nusaibah ya,
Itu Masya Allah bahkan menjadi tamengnya Rasulullah saat perang Uhud gitu. Jadi ya bahkan dia diakui sahabat yang lain ketika naik kuda itu bahkan mengalahkan sekian banyak laki-laki Hmm. dan bahkan diizinkan oleh Rasulullah gitu karena punya kompetensi. Atau apa pamannya paman bibi Rasulullah Sofiyah binti Abdul Muthalib itu dia ngebunuh dan bahkan memenggal kepala orang-orang, bahkan dulu dia ditugasin menjaga benteng isinya wanita dan anak-anak, nggak ada laki-lakinya itu di situ, Hmm. diserang musuh tapi dia bisa ngelibas semuanya sendirian gitu. Jadi strong woman yang bahkan diapresiasi ya. Jadi eh, ya memang tetap ya. Jadi memang ketika punya keutamaan atau apa ya tetap diberikan porsinya. Tapi juga Hmm. tadi nggak meninggalkan juga peran sebagai yang sisi feminimnya ya, yaitu sebagai ibu dan apa seorang perempuan ya kan banyak hadis yang lain menekankan tentang pentingnya menjaga perempuan juga. Tapi ya sebenarnya itu sisi-sisi sejarah yang mungkin kalau kita terlalu ngikut barat mungkin melihatnya Islam tuh feminis, tidak mendukung perempuan dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya kalau mau ngebuka fakta yang lain banyak banget lah tentang pemberdayaan tadi. Itu sih. Oke, Lanjut India. oke. Sekarang berarti gilirannya Sylvia. Sylvia udah siap? Udah. Oke, makasih. Sil. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Budaya India kuno pula mencerminkan kecenderungan yang bertentangan dengan falsafah Cina tadi. Penekanan ilmu yang paling abstrak merupakan ciri umum budaya itu, yang melebihi apa yang terdapat dalam budaya ilmu Islam misalnya. Dalam falsafah India, amal berbanding dengan ilmu, bertolak ke belakang. Malah tidak ada satu tamadun yang begitu banyak mempunyai mazhab falsafah seperti yang terdapat di India. Oleh sebab agama Hindu merupakan teras kehidupan masyarakat India kuno. Semua cabang ilmu tumbuh dan berkembang di sekitar keperluan agama Hindu. Ilmu astronomi lahir daripada penyembahan kepada matahari, bulan, dan bintang. Pemerhatian dan kajian tentang makhluk ini bertujuan memastikan tarik bagi perayaan dan pengorbanan keagamaan. Ilmu bahasa pula seperti nahu dan bidang lain tumbuh karena keperluan ibadat yang mesti dilafalkan dengan betul, dilafazkan dengan betul. Sumbangan keilmuan India kepada tamadun dunia juga penting, seperti dalam bidang astronomi, geometri, perobatan, dan beberapa bidang lain. Oleh sebab sistem sosial Hindu sistem tertutup, maka penglibatan keilmuan yang bertitik tolak daripada agama ini juga dipelopori dan dikembangkan oleh golongan agama, khasnya Brahmin. Golongan bawahan seperti Sudra malah dilarang membaca buku suci seperti Veda secara langsung. Prof. Peteraju menguraikan perkara ini seperti yang berikut. Golongan kasta Sudra tidak dibenarkan membaca Vedas, tetapi digalakkan memahami ajarannya melalui karya-karya sampingan seperti Smriti, Hikayat, dan lain-lain. Walau bagaimanapun, ramai golongan Sudra seperti Raja Katayevema menjadi cendekiawan agung, dan yang lain seperti Sutta dan Vidura mengajarkan ilmu agama kepada ramai, termasuk kepada Brahmin. Patut disebutkan bahwa amalan tidak mengajarkan Vedas kepada golongan Sudra kini tidak dilaksanakan lagi di institusi pendidikan. Terima kasih Sylvia atas pembacaannya ya. Nah, jadi sekarang kita masuk ya teman-teman ke budaya India kuno, di mana ini adalah budaya atau salah satu peradaban yang paling kuno di dunia ya. Dan India ini sebetulnya berasal dari kata eh, Industan atau memang peradabannya dimulai dari lembah Industan ya namanya. Jadi disitulah mereka kemudian mengembangkan peradaban mereka. Dan kalau teman-teman baca buku juga itu kalau dibilang ya dianggaplah di Indonesia aja ya kan ada 6 agama yang diakui ya. Nah, kalau kita merujuk pada sejarah, agama apa yang paling tertua ada di dunia ya mungkin, yaitu agama Hindu gitu. Dia lahir sudah lebih dari 1.500 tahun yang lalu. Berarti sebelum Aztec gitu? Iya bahkan. Iya.
Wah, lanjut lanjut. Jadi memang dulu kan peradaban itu pusatnya itu dari Timur Tengah dulu kan, baru kemudian dia ke barat dan ke timur. Nah, dulu ya kalau mungkin lebih awal lagi ya peradaban Mesopotamia, Mesir atau apa, tapi kan agamanya benar-benar yang sifatnya ini ya apa penyembahan ke dewa-dewa yang dia itu apa ya nggak punya teologi yang tersusun lah gitu. Hmm. Kalau Hindu kan dia ada kitab sucinya, ada pemuka agamanya kan Brahma-Brahma, ada penyebaran ajarannya, Hmm. ada tempat ibadahnya kan. Jadi bisa dibilang sebagai salah satu agama yang paling terstruktur yang pertama lah mungkin dibanding agama-agama yang lain gitu. Makanya istilah agama juga nggak dari Sanskerta tuh dari India bukan sih? Bukan. Iya dari India juga Nah, gitu. Gitu. Jadi kan itu artinya tidak agama itu kacau, jadi kan tidak kacau gitu. Arti hmm. agama itu sendiri sehingga memang itulah yang mengatur kehidupan. Hmm. Walaupun sebenarnya kalau mau merujuk lagi agama paling awal ya agama tauhid gitu dari agama Iya. Nabi Adam, cuma kan kemudian ada distorsi, ada penyembahan berhala dan lain sebagainya. Tapi gitu sehingga memang ya Indo ini atau India ini memang tempat lahirnya agama ini yang kemudian agama ini menjadi sentral dari segala-galanya ya. Dan ya mungkin kebalikannya Cina ya. Kalau Cina tadi sangat pada praktek atau pengamalan, kalau di India itu sangat pada yang abstrak gitu. Jadi ya mereka berbicaranya sisi agama, religius, sisi pemikiran, dewa-dewa mereka gitu kan. Dan bahkan ini juga ya nanti di yang bagian selanjutnya disebutkan salah satu keberhasilan mereka adalah juga di bidang matematika dan geometri gitu. Nah, Hmm. justru apa matematika itu kan sesuatu yang abstrak banget kan, angka-angka atau apa gitu yang kemudian kan sebenarnya jadi praktek. Tapi kan untuk penomoran dan ininya itu sesuatu yang abstrak. Dan bahkan ya bangsa India yang pertama kali menemukan angka nol gitu yang kemudian angka nol India itu kemudian diterjemahkan dan juga apa Al-Khwarizmi itu terinspirasi ya yaitu ulama Islam dulu di zaman keemasan Hmm. Al-Khwarizmi juga akhirnya menetapkan nol menjadi salah satu bagian dari angka kemudian ya lahirlah angka padu 0123 dan kemudian lahirlah programming dari angka 010001 itu Biner. angka biner dan kemudian ya jadi ada ininya kan ada indikatornya kan 10 itu apa 1 0 100 nolnya 2 atau di dalam aljabar juga kan akhirnya ada Hmm. apa algoritma dan juga apa fungsi atau rumus-rumus aljabar yang ditemukan oleh Al-Khwarizmi tadi itu salah Hmm. satunya dari pengembangan dari angka nol yang ditemukan oleh bangsa India kuno ini gitu. Nah, itu ya. Nah, tapi memang di falsafah India tadi ya kebalikannya ya, amal itu berbanding dengan ilmu. Tapi memang apa tertolak ke belakang gitu. Malah tidak ada satu tamadun yang begitu banyak mempunyai mazhab falsafah seperti yang ada di India. Jadi memang dengan begitu banyaknya Brahmanya dan begitu banyaknya varian-varian dari agama Hindu itu sendiri ya. Bahkan sistem atau sosial kemasyarakatannya juga berkasta-kasta ya, ada kasta apa? Kasta Brahmana, kasta Ksatria, Hmm. kasta apa? Waisa gitu ya, yang pedagang sama kasta Sudra. Sudra yang paling rendah gitu. Jadi yang atas itu dia bisa dapat pengetahuan, akses, tapi yang bawah justru dianggap sebagai bangsa yang kurang berpendidikan gitu. Sehingga justru ilmu-ilmu itu dikuasai dari yang kalangan atasnya aja. Salah satu kekurangannya ya. Nah, karena memang benar-benar sangat menekankan pada agama Hindu tadi, pada akhirnya memang cabang ilmu itu tumbuh dari kebutuhan untuk beribadah gitu. Kayak tadi ya, astronomi, kenapa akhirnya orang mempelajari bintang? Mungkin kalau di Yunani ataupun di peradaban lainnya atau peradaban Islam karena pengen meneliti bintang karena ya bintang itu adalah sesuatu yang unik gitu, sesuatu yang menarik untuk diteliti gitu. Hmm. Tapi kalau di India lebih ke arah ya agar mereka bisa menyembah kepada matahari, bulan dan bintang. Kalau di Cina juga ada astronomi ya, astronomi Cina, tapi ya lebih ke arah oh ini supaya tahu waktu panen gitu. Hmm. Praktek kan kalau yang di Cina lebih ke arah sehari-hari mereka, tapi kalau di India ini ya tadi supaya memang mereka bisa beribadah. Sebenarnya Islam juga sama sih, kenapa Hmm. mempelajari ilmu falak supaya mengetahui hilal gitu. Sebenarnya ada fungsi buat ibadah juga.
tapi ada fungsi pengetahuan juga. Islam sebenarnya akhirnya merangkum dan mengambil kebaikan dari dua peradaban tadi sih. Nah, terus juga perhatian dan kajian tentang makhluk ini untuk memastikan tarikh atau tanggal ya bagi perayaan dan pengorbanan. Dan ilmu juga salah satu ilmu yang tumbuh juga dan memang jadi inspirasi ilmu grammar atau tata bahasa juga itu India ya. Mereka yang pertama kali menyusun tentang ilmu nahu. Nahu itu bahasa Arab ya, maksudnya ilmu grammar atau tata bahasanya India gitu yang kemudian juga jadi inspirasi bagi umat Islam menyusun tata bahasa Arab gitu. Karena dulu bahasa Arab itu sebenarnya sama gitu bahasa syair, tapi kemudian dengan turunnya Quran, kemudian ulama itu mengembangkan gitu sistem atau metode atau gramatika dari Arab yang bersumberkan pada Quran gitu. Dan itu salah satunya juga terinspirasi dari India yang memang membukukan atau mensistematisasikan pengajaran bahasa mereka gitu. Kayak gitu ya. Karena keperluan ibadat mesti dilafazkan dengan betul ya, sama ya di Islam juga nggak boleh kan salah. Akhirnya ada nahu kan karena dulu kan harokat nggak ada kan. Nah kemudian ilmu nahu itu ada sehingga ada harokat gitu. Sehingga baca Quran itu bisa benar gitu. Itu juga terinspirasi dari India sebetulnya. Jadi ya kita memberikan respect lah pada sumbangan bangsa yang lain, tapi tetap mengapresiasi, tapi juga mengkritisi yang tidak sesuai. Sumbangan juga penting ya di astronomi, geometri, obat-obatan, dan bidang yang lain juga. Tapi memang karena sistem sosialnya mereka yang tertutup, maka ya memang ya semata-mata untuk keperluan agama aja gitu. Dan juga pengembangannya hanya di golongan agama aja gitu. Jadi bukan ilmu yang meluas gitu. Kalau di peradaban Islam kan ilmu itu benar-benar dari bahkan budak sekalipun juga Rasulullah menyuruh para sahabat yang lain untuk mengajarkan gitu, untuk membaca gitu kan, justru untuk semua orang gitu. Bukan hanya bahkan budak yang punya ilmu bisa dibebaskan gitu ketika dia pintar gitu kan. Jadi tidak hanya dikuasai oleh orang-orang yang Brahma aja gitu. Bahkan dulu ketika Wali Songo datang ke Indonesia itu kan dulu masih zaman Hindu-Buddha ya. Itu justru yang pertama kali dilakukan adalah penyaparataan dulu. Semua golongan itu nggak ada gitu. Semua manusia itu setara. Semua orang boleh masuk ke masjid. Semua orang boleh dan bebas untuk belajar Al-Quran dan juga keilmuan yang lainnya gitu. Semua orang tuh diberikan apa ya kesempatan gitu untuk sama-sama beribadah dan menuntut ilmu. Bukan hanya orang-orang tertentu aja gitu. Bang, ini ada fakta menarik nih dari Kang Ayo. Roni. Jadi ternyata ada hubungan gitu yang ditemukan antara kisahnya Nabi Nuh dengan yang ada di dalam catatannya kitab Hindu. Nah, kan di Nabi Nuh ini ada kisah banjir besar ya atau air bah. Itu ternyata ada di kitabnya Hindu. Menurut Ustadz Menachem Ali, pakar filologi dalam kitab Matsya Purana, Bhavisna Purana, Satpata Brahmana menyeratkan peristiwa tersebut. Namun, memang terdapat perbedaan penokohan. Kalau misalnya Nuh, Noah, yang atau Noah ya di bahasa Inggrisnya itu, kalau di kitab Hindu tersebut disebutnya Manu. Nah, jadi ada indikasi nih bahwa peradaban kedua manusia itu tuh dimulai setelah banjir besar. Makanya disebutnya ya peradaban itu adalah manusia gitu. Menarik ya? Wah, menarik ya. Oke. Sebuah fakta yang wawasan yang baru banget ya. Aku juga baru banget tahu nih. Makasih ya Kang Roni atas atas fakta menariknya yang disampaikan. Jadi bahkan ya mungkin kalau kita tahu Nuh itu kan diakui di bukan cuma di Islam tapi juga di Hmm, Kristen ya. Makanya ada Noah's Ark gitu kan. iya, ada filmnya juga Ada kan. filmnya dan lain sebagainya. Ternyata memang itu kan terjadinya ribuan tahun yang lalu ya, bahkan sebelum Masehi dan budaya Hindu kan jadi nyambung ya, salah satu budaya yang juga tertua yang sudah eksis di dunia, peradaban yang eksis sudah dari Hmm, dulu, itu juga ternyata mencatatkan peristiwa itu dengan versi mereka sendiri gitu. Dan iya, ternyata manusia itu dari Sanskerta ya. iya, banget. Iya, itu. Jadi jangan-jangan Homo sapiens itu juga setelah Nabi Nuh. Kan ini sebut manusia yang berperadaban. Allah alam ya. Ya, mungkin lah ya. Namanya pengetahuan terus berkembang ya. Jadi, itu ya. Thank you buat faktanya.
Nah ini ya, jadi berkembang ya dari kitab sucinya Vedas atau Weda, mungkinnya kitab Veda. Tapi ya kemudian mereka kan dilarang, justru diajarkannya dari apa cerita yang lain. Bahkan ya akhirnya juga ada turunannya Mahabharata gitu kan, Hmm. kisah-kisah apa epos-epos Ramayana gitu kan yang dia apa justru menjadi pengajaran agama atau apa atau mitologinya mereka gitu ya yang jadi salah satu sumber atau dasar kan makanya ada apa Krishna gitu kan ada filmnya juga yang warna biru itu. Nah, jadi seperti itu ya untuk penyebarannya gitu. Dan sebenarnya sampai sekarang juga kalau teman-teman nonton film India, ya sama sih Kasta Sudra juga mereka bukan golongan yang menerima akses pendidikan tinggi ya, tapi justru terbatas lah gitu posisinya. Kalau dia mau naik derajat, itu harus dengan metode pengajaran yang lain lah. Jadi bukan yang Hmm. diakui secara umum. Kurang lebih seperti itu ya, itu untuk budaya India ya teman-teman yang kemudian sebetulnya budaya India tetap terus berkembang ya. Bukan hanya di zaman Hindu doang tapi kan kemudian juga ada zaman ini apa kerajaan Mughal yang mana ada namanya itu Akbar, Raja Hmm. Akbar, Raja Joda besar. ya Joda Oh, Joda Akbar. Akbar. Terus kan ada Taj Mahal. Itu kan sebenarnya dari peninggalan Islam gitu untuk mengenang istrinya yang namanya Mumtaz Mahal gitu. Itu akhirnya dibangun kan bentuknya kayak masjid walaupun sebenarnya itu makam sih sebenarnya. Dulu juga sempat ya ada zaman di mana Islam itu tumbuh dan berkembang di anak benua ya istilahnya di India. Tapi kemudian memang karena kemudian yang berkuasa adalah Hindu, kemudian ya budaya Islam tuh semakin lama semakin dikikis. Bahkan kan kayak negara Pakistan tuh memisahkan diri. Padahal mereka juga bangsa India ya. Bangladesh juga gitu. Dan tersisa memang yang sekarang dengan Hinduisme atau dengan nasionalisme yang kuat gitu. Dan mungkin sedikit mengaburkan jejak-jejak sejarah peradaban Islam yang pernah ada di bumi India. Tapi memang diakui sampai sekarang ya, bahkan bangsa India sekalipun juga ya di zaman sekarang bahkan jadi CEO Google, CEO Microsoft, CEO, wah CEO startup top company itu semua dari India justru sekarang gitu. Iya. Jadi mereka apalagi ilmu matematika atau gini deh, kalau teman-teman belajar di YouTube ya, tutorial-tutorial tuh India semua gitu sih. Memang mereka bangsa yang rajin banget lah. Sama lah ya kayak Cina juga bangsa yang cukup rajin juga dalam pengembangan pengetahuan mereka. Makanya warisan budaya dari kedua peradaban ini mudah-mudahan bisa menjadi bekal kita semua ya untuk memang membangun peradaban Islam yang maju dan berjaya lagi nanti bukan hanya di masa depan ya, tapi Hmm. dari kita usahakan kejayaan itu gitu dari sekarang. Nah, tapi kadang menariknya juga ini sih, Bang. India tuh ini nggak sih terlalu ekstrim gitu loh. Maksudnya ekstrim tuh orang-orangnya tuh banyak yang jadi CEO zaman sekarang gitu. Tapi di satu sisi yang lain, kemarin kan rame tuh kasus di India. Yang mana? Yang India tuh negara yang nggak aman buat Oh perempuan. iya iya. Tuh, aku nggak mau nyeritain sih, soalnya itu nggak kepikiran banget lah, nggak kelogikaan banget gitu loh. Nah, tapi maksudnya kok bisa sih dalam dari satu bangsa yang sama, tapi ada yang bener-bener cerdas, brilian, tapi ada juga yang bener-bener perilakunya tuh kayak binatang gitu loh. Mungkin salah satu faktornya lagi-lagi balik ke sistem pendidikan mereka sih, karena memang sistem pendidikan mereka memang melahirkan orang-orang yang hebat dan cerdas, tapi di sisi lain karena orangnya, fun fact-nya ya, sekarang kan kalau kita pernah dengar siapa sih penduduk paling besar di dunia? Cina kan. Cina. Tapi sebenarnya sekarang udah dibalap loh sama India. Oh iya. Iya, penduduknya udah 1,2 miliar gitu kalau nggak salah. Sedangkan Cina itu kan mereka udah membatasi kan, makin membatasi, tapi India itu nggak terkontrol gitu Hmm. penduduknya gitu. Makanya banyak orang-orang yang ya katakanlah sorry to say mungkin uh, di, di golongan bawah gitu kan, kriminalitas banyak. Lagi-lagi mungkin masuk ke masalah ekonomi juga ya, sehingga memang mereka jadi kurang akses ke pendidikan atau ya lihat ya kayak film-film mungkin ada yang pernah nonton di Netflix 12 Fail Apa tuh? film Oh, iya atau film-film. apa eh, apa sih Three Idiot gitu kan memang Iya. di India itu tidak merata ya dan rata-rata CEO-CEO itu sebenarnya orang-orang yang sekolah di sekolah yang elit sebenarnya atau orang yang sekolah di Amerika sih kebanyakan kalau kita lihat ya mereka itu perantau yang rajin ketika ke luar negeri tapi
di bangsa mereka sendiri, di negeri mereka sendiri kacau balau. Malah kan sebutan lainnya perindavan ya. Perindavan tuh lebih parah dari Indonesia gitu. Mungkin kalau kita ngelihat Indonesia itu parah banget, di situ lebih parah lagi gitu karena orangnya lebih banyak dan lebih random lah kelakuannya gitu dibanding yang lainnya. Kurang lebih itu sih mungkin salah satu sebabnya. Gitu. Oh ya, tadi ya menjawab lagi pertanyaan yang dari Hafid tadi, mungkin boleh scroll lagi ke atas Oke, tadi sebagai Hafid mungkin itu penutup. ini. Ya, penutup ya sebelum nanti kita diskusi lebih lanjut lagi kalau teman-teman ada pertanyaan lanjutan. Kenapa Islam kurang terlihat dalam dunia pendidikan atau penemuan? Sebenarnya kita berkaca sendiri ya ke zaman sekarang. Budaya ilmu di umat Islam itu kayak gimana sih? Kita lihat kayak orang-orang Islam itu punya giroh atau semangat pengetahuan yang tinggi nggak? Kayak orang-orang Barat yang punya impian pengen punya Nobel gitu, pengen menghasilkan penemuan apa, pengen bikin roket, pengen menaklukkan Mars, pengen menaklukkan apa. Umat Islam zaman sekarang itu kekurangan ambisi gitu. Padahal sebenarnya di dalam Al-Quran tuh udah dijelaskan ya, apa tembuslah langit illa bisultan gitu dengan kekuatan gitu kan itu ada di Quran surat Ar-Rahman kalau nggak salah. Itu disebutkan bahwa ya bahkan Allah tuh mendorong gitu untuk umat tuh bukan hanya berdiam di bumi tapi tembuslah langit tapi dengan kekuatan gitu Tapi dengan kan kekuatan. kita kan mikirnya ini ya, apa gunanya gitu buat buat agama kita ketika misalnya kita menaklukkan Mars gitu. Udah keduluan sama Elon Musk kan. Nah, makanya sebenarnya kalau kita lihat justru orang-orang inventor kalau di zaman kebudayaan Islam yang dulu, Hmm. itu kan kalau kita sekarang ngapain lah ngelakuin, udah ada yang ngelakuin, mending aku ngelakuin yang lain aja atau mending kalau orang bisa, kenapa kita harus bisa gitu kan pemahamannya kayak ya udahlah kita mah santuy aja gitu kan, Kalau ada yang gampang kenapa harus rumit? gitu kan. Ya, tapi kalau zaman dulu justru pertama kali misalkan ada ulama yang saya pengen menciptakan saya misalkan kayak kayak di bidang perobatan gitu ya Ibnu Sina. Wah, pengobatan masih kurang nih, saya harus menciptakan obat yang terbaik atau ulama yang lain. Ilmu bedah nih masih kurang nih, benang itu masih orang tuh masih kececer. Saya harus menciptakan sesuatu untuk memberikan kontribusi gitu. Atau bahkan ada yang pernah ngebuat robot, bahkan kayak Al-Fihrisi dulu kan kalau kita tahu yang penemu pesawat kan Wright bersaudara ya. Tapi di zaman budaya ilmu dulu di Islam itu justru kita yang gimana ya kalau aku bisa terbang, aku bikin alat deh buat terbang gitu. Justru dibangun dengan apa ya? Kalau kata Einstein itu dibangun dengan curiosity and imagination gitu. Jadi pengen rasa ingin tahu yang tinggi dan juga membayangkan gitu bagaimana dunia yang lebih baik dengan kita ketika kita punya ilmu dan karya apa sehingga they create it gitu, they invent it gitu. Dan mereka nggak ragu gitu untuk belajar dari yang sebelumnya makanya mempelajari Yunani, mempelajari India kan tadi kayak India dikredit tuh sama Al-Khwarizmi kayak saya menemukan angka nol. Mungkin orang ngomong dia penemu angka nol, tapi sebenarnya enggak yang nemuin angka nol itu India. Saya ngembangin lagi gitu. Nah, jadi sebenarnya spirit untuk pengetahuan ini atau budaya ilmu ini yang memudar sebetulnya di umat Islam zaman sekarang. Kita lebih banyak taken for granted gitu kayak ya udahlah yang penting sekolah, ya udah yang penting kerja, ya udah yang penting habis nikah udah selesai. Nggak ada visi untuk membangun peradaban atau visi untuk menguasai dunia atau mungkin kayak Yahudi ya. Yahudi kan punya spirit yang tinggi untuk menguasai ilmu karena mereka nggak mau tertindas gitu. Karena umat Islam tuh merasa kayak ya udahlah kita ya udah yang penting hidup gitu, yang penting gini-gini aja atau Soalnya kan kita kalau misalnya dengar ceramah tuh kan kayak lebih ditekanin itu misalnya buat tawakal gitu, buat ya udah gitu, bersyukur aja gitu kan. nah Tapi itu salah nggak sih berarti? bisa dibilang salah kalau berlebihan, tapi sebenarnya enggak gitu. Karena kan sebenarnya tawakal juga penting gitu. Karena kan semua yang terjadi atas kekuasaan Allah dan kita hanya manusia berusaha kan dan ya makanya kan sebenarnya kalau kita melihat di Al-Quran kan justru didorong tuh ikhtiar dan tawakal dan ulama-ulama dulu juga menerapkan itu gitu. Mereka melakukan eksperimentasi, mereka berikhtiar, tapi mereka juga tawakal menyerahkan hasilnya ke Allah gitu. Karena semata-mata keberhasilan itu bukan dari mereka aja gitu. Mhm. Nah, tapi memang ada satu masa di mana peradaban manusia itu turun,
peradaban Islam itu turun salah satunya karena kita terlalu bersifat fatalisme gitu, kayak Hmm. ya udahlah kumaha takdir gitu. Kayak ya udahlah yang penting kita hidup ya udahlah gitu. Padahal ya Rasulullah sendiri walaupun hidupnya zuhud, walaupun hidupnya sederhana, tapi juga punya ambisi yang besar gitu, punya strategi yang kuat gitu, mendorong para sahabat untuk menuntut ilmu juga gitu. Hmm. Jadi memang di Islam itu diajarkan kita itu hidup sederhana, kita itu hidup tawakal, zuhud, tapi kita tidak melupakan dunia gitu. Lebih tepatnya punya mimpi besar untuk umat gitu ya. Iya, Tapi kalau kalau diri sendiri mah nggak apa-apa kalau misalnya hidup zuhud. iya, justru kayak gitu kan di Quran juga disebutkan awak mal di akhiratika walatansa nasibaka minad dunya gitu. Beramalah untuk akhirat, tapi jangan lupakan nasibmu tentang dunia. Dan juga di ayat yang lain kan ketika kita justru didorong untuk Allah itu mengingat Allah untuk memperhatikan alam semesta, untuk Hmm. meneliti justru Hmm. dorongannya. Jadi ya kenapa umat Islam mungkin mundur ya karena semangat penelitian, semangat pencarian pengetahuan, semangat berkarya itu udah mulai memudar. Dan justru itu perlu kita tingkatkan lagi untuk mencapai kejayaan tersebut. Nih, Nah, ada oh ya ada. pertanyaannya nih. Oke, maka Mungkin Kang oh, Syahrul bahkan mungkin ya Kanca. Eh, coba cek sound ini suaranya kedengeran nggak ya? kedengeran aman. Oh, kedengeran. Oke. Em, aku ingin menanggapi terkait pertanyaannya Bang Hafid ya, terkait tentang Islam. Kenapa sih Islam itu mengalami kemunduran, tetapi agama lain malah mengalami kemajuan gitu ya? Kebetulan aku memang lagi juga penasaran terkait topik itu ya, dan aku juga baca buku ini. Ini buku Minhaj ya, kalian. Buku Minhaj dari Fahmi Zarkashi, berislam dari ritual hingga intelektual. Nah, kalau dari bukunya itu uh, bilang bahwa ada pendapat yang mengatakan kenapa Islam mundur, tapi agama lain juga mengalami kemajuan. Dari buku ini bilang kalau kalau orang yang misalnya orang Kristen gitu ya, semakin jauh dengan agamanya, maka dia akan semakin berakal gitu ya. Cuma kalau Islam semakin jauh dari agamanya, maka dia akan sesat seperti itu. Makanya itu salah satu yang menyebabkan Islam mundur gitu, karena Islam sendiri semakin jauh dari agamanya. Nah, selanjutnya berikutnya itu ada pendapat yang mengatakan bahwa kenapa Islam maju? Karena orang-orang yang uh, masuk dalam agama Islam masih dalam keadaan Muslim, bukan mukmin. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya uh, orang Islam itu hanya mengerjakan sholat ya 5 waktu aja gitu, tapi nggak ditambah sama sholat qobliyahnya, sholat ba'diyahnya kayak gitu. Jadi hanya sekedar menggugurkan kewajibannya. Jadi hanya sebatas kewajiban aja, bukan apa namanya ya hanya label Islam aja, bukan bukan dari hati, bukan dari pikirannya gitu. Ini sama aja kayak falsafah Cina gitu ya, yang dimana lebih fokus ke amalnya, tapi terkait ilmunya tuh nggak ada gitu. Nah, ini sama seperti itu. Dan menurut aku itu sih dua pendapat yang menurut aku bisa jadi apa namanya parameter kenapa Islam itu nggak maju. Itu sih. Kang. Wah, Masya Allah, makasih banget atas tanggapannya yang luar biasa ya, Kang Cahruf, yang pasti teman-teman juga merasa, wah, ternyata ini ya sebabnya kenapa umat Islam itu mundur. Dan benar gitu, valid lah, no debat ya. Tadi pemaparannya pas banget, dan salah satu argumentasi yang di buku Minhaj tadi ya, dari Prof. Hamid Zarkasi, terus ya tadi ya, ketika kita melihat umat Islam zaman sekarang, kan kalau kita ngelihat umat yang lain itu semakin mereka meninggalkan agamanya semakin maju ya. Jadi ya udah jadi sekuler aja, jadi liberal aja biar maju. Tapi kita malah menerapkan pemikiran yang sama gitu. Ya udahlah kita ngikut aja kayak yang lain gitu. Tapi yang ada malah kita makin mundur. Malah ya justru kan kalau kita tadi kembali lagi ke ajaran agama yang benar, kembali lagi ke memang contoh atau praktik yang benar dari para sahabat, tabi'in dan juga generasi yang baik setelahnya. Justru mereka adalah orang-orang yang paling mengamalkan Islam tadi ya, yang memang di tataran level mukmin muslim, yang ulama-ulama atau intelektualnya bukan hanya orang yang oportunis, pragmatis,
atau tadi ya orang-orang yang bisa dibayar gitu ya. Hmm, Tapi memang orang-orang yang punya integritas yang kuat dan juga pengamalan mereka itu sangat tinggi gitu, sehingga ya lahirlah karya-karya yang juga besar gitu ya. Seperti itu ya. Jadi salah satu hal yang atau fakta yang menarik yang bisa kita pelajari ya. Dan tuh tadi ya bukunya recommended banget. Teman-teman bisa nanti ya beli buku itu atau mungkin bisa jadi door prize mungkin ya. menarik. Atau jadi apa? Ada yang mau giveaway Minhaj? Iya, iya. Iya, gitu ya. Jadi salah satu ini yang menarik ya, dan teman-teman juga bisa ngikutin akun apa apa YouTube atau Cios ataupun apa yang lain untuk ada juga beberapa pembahasan atau ini yang lain dari situ. Oke. Nah, ini juga ada tanggapan nih dari Soy. Soy pernah dengar kajian bahwa umat Islam sekarang memang minimalis meninggalkan suatu sunnah karena menganggap itu hanya sunnah. Padahal dulu umat Islam berlomba-lomba melaksanakan sunnah karena ya itu yang dicontohkan Rasul. Jadi kayak downgrade gitu standar amalnya Iya, kali ya. gitu. Jadi memang tadi kurang ambisi, misalnya kayak B aja gitu, kayak Hmm. ya kalau udah bisa ini ya udah ngapain lagi gitu. Kayak bener-bener ya jadi bare minimum aja gitu. Iya, iya. Iya, Sayang banget, padahal sunnah itu kan luas banget ya. Maksudnya kalau kita lihat ibadah yang wajib itu kan cenderung eh, lebih ke ubudiyah gitu kan. Tapi iya, kalau sunnah kan kayak ada yang jatuhnya ke muamalah kita ke orang lain, ada yang jatuhnya tadi ke ilmu pengetahuan, iya. ada yang jatuhnya ke mimpi-mimpi keumatan gitu. Itu kan Masya Allah ya kalau misalnya kita mempelajari sampai sana, maka kita punya cakrawala berpikir yang luas tentang gimana sih seharusnya jadi seorang muslim gitu. Iya. Dan ya sunnah itu memang salah satunya juga fenomena zaman sekarang terjadi penyempitan makna sunnah ya. Kan tadi udah dikatakan ya oleh Bu Fia ya bahwa memang sunnah itu luas ya tadi ya. Dan mungkin zaman sekarang orang memahami sunnah itu apa? Ya sunnah itu hanya mungkin poligaminya aja ini mungkin kasarnya ya. Atau mungkin jenggotnya doang, atau bajunya harus gamis doang gitu. Padahal sunnah itu ya memang tata cara kehidupan Rasulullah ya, sikap-sikapnya, pemikirannya, ketetapannya, dan apa yang juga kita pelajari juga kan perlu melihat asar-asar atau contoh-contoh dari sahabat yang mengikuti Rasulullah juga ya, bagaimana Rasulullah bersiasat, berekonomi, berpengetahuan, mengelola masyarakat, berhubungan dengan orang Hmm. dan sebagainya. Itu semua adalah part sunnah yang mungkin orang-orang sudah semakin banyak tinggalkan atau sempitkan maknanya gitu, sehingga orang memahami sunnah itu ya cuma sebatas itu doang atau bahkan ditinggalkan tadi. Itu salah satu sebab kemunduran juga ya di antara sekian banyak sebab yang lain. Iya, dan ini sih sederhananya kalau buat diri kita sendiri ya yang Via rasain, mungkin memang ketika kita melakukan sesuatu itu filternya tuh minimal dua itu sih. Yang pertama, Allah itu suka atau enggak. Terus yang kedua, Rasulullah itu di posisi yang seperti ini akan melakukan apa gitu. Nah, kita jadi kayak bener-bener memang harus mempelajari ya roh gitu, mempelajari sikap-sikapnya Rasulullah. Juga ya tentunya gitu ya, mempelajari Al-Quran juga gimana sih Allah tuh apakah ridho atau enggak dengan hal ini gitu. Jadi kayak bakal sangat berubah sih kehidupan, terutama kayak hal-hal yang ini ya sifatnya tuh kalau zaman sekarang kan masih banyak hal-hal yang itu tuh apa ya, kayak masih berkembang ya pemikiran-pemikirannya gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat dari Sirah tuh jadi kayak agak kebantu gitu sih buat semacam jadi pisau untuk membedah itu tuh harusnya kayak gimana. Masih abstrak ya nanti mungkin dicontohin lah gitu. Ya, kurang lebihnya justru ini juga salah satu ini ya ke kita semua ya pada akhirnya memang mempelajari sirah, sejarah, mempelajari sunnah, sunnah yang sebenar-benarnya sunnah ya. Bukan hanya yang sifatnya lahiriah, tapi juga memang yang menjadi sunnah itu kan kata lainnya, arti yang lainnya adalah al-adah ya, atau kebiasaan, pemikiran, atau hal-hal yang menjadi tata aturan gitu ya. Kalau kita coba memahami sunnah lebih luas lagi ya daripada sekedar hadis yang sifatnya hadis atau cuma sekedar tadi aspek tampilan, tapi lebih jauh daripada itu. Makanya kan Rasulullah bilang adalah umat yang selamat atau firqatun najiyah yang unggul dan selamat
dan hebat di akhir zaman adalah orang-orang yang disebut sebagai ahlu sunnah gitu, atau orang-orang yang memegang teguh sunnah gitu, sunnah-sunnah Rasulullah yang justru mungkin sudah semakin lama ditinggalkan, tapi justru orang sebagai kita refleksi sebagai umat Islam ya, yang menginginkan kejayaan, kemenangan, dan juga kesejahteraan dalam kehidupan serta keselamatan di akhirat. Ya, bagaimana kita mempelajari Islam, Sunnah, dan hal yang lain itu menjadi suatu kebutuhan Mm-mm. dan menjadi suatu pokok ya dalam kita mencapai kehidupan yang mulia gitu di dunia ini. Kalau lebih itu ya mungkin untuk pembahasan kita di kesempatan malam hari ini. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah ya teman-teman, seneng banget nih ya seperti komentarnya. So ya Alhamdulillah seneng banget, banyak banget insight yang didapat ya. Terutama kita sampai ke titik ini kan udah dapat 4 bangsa ya. Mana ya di Deko kok nggak ada. Coba agak lebih dekat. Kita udah dapat 4 bangsa, 4 peradaban ya. Yang pertama udah ada Yunani, Yahudi, terus yang tadi itu ada Cina sama India. Kita jadi semacam punya perbandingan gitu loh. Apa sih yang bikin bangsa-bangsa ini tuh bisa maju dan apa juga gitu yang menyebabkan mereka itu tuh masih belum perfect lah gitu. Tadi ya kalau kita lihat, oh ternyata Cina itu kekurangannya adalah mereka terlalu terapan gitu. Terus kalau misalnya India mereka kayak terlalu kedewa-dewaan gitu kan. Nah, itu bisa jadi semacam em, apa ya hal yang kita pahami nanti biar kita pas belajar soal Islam kita juga memahami gitu loh betapa Islam itu sangat komprehensif, betapa Islam itu tuh mampu menjawab setiap kekurangan dari peradaban-peradaban yang lain. Insya Allah ya teman-teman di pertemuan 2 pekan lagi mungkin ya kalau yang Islam. Nah, mungkin malam ini cukup akan sampai sini dulu ya teman-teman. Oke, Hafid, insya Allah ya semoga bisa segera ke sana. Mungkin kayaknya Bang Rama duluan yang ke sana. Di Ya. markasnya Film Ditunggu Lampung di Kopinake. Oh, iya. ditunggu Siap. kedatangannya di Lampung. Oke, siap-siap. Masya Allah, kopi nako. Di sini juga ada kopi nako. Ayo ke sini aja. Oke, kita tutup ya, teman-teman. Kita tutup dahulu. Terima kasih banyak atas partisipasi aktifnya teman-teman. Ditunggu buat pertemuan berikutnya. Ada Zara juga. Halo. Kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar yang sebenar-benarnya, astagfirullahaladzim, 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 dan disempurnakan dengan doa kifaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Oke, sip. Mungkin sekian ya teman-teman untuk malam ini. Mohon maaf karena overtime nih, tapi semoga ada hikmah yang bisa diperoleh dan juga jadi ilmu yang bermanfaat ya untuk kita semua. Jazakumullah khair. Kami izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Ya. Pamit Oke, ya. jumpa lagi teman-teman. Nanti kita tentukan lagi ya waktu yang mungkin Sana, lebih pas belum ke kiri. atau lebih ramai mungkin yang lain. Oke, dadah. Bye-bye semua. Makasih ya. Ya, makasih Hafid, makasih Bang Zara, Rama. makasih.